Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial Linux. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan materi networking dan remote Linux menggunakan VirtualBox. Pada praktikum ini, Linux akan berperan sebagai server, sedangkan Windows akan berperan sebagai klien. Kita akan mulai dari mengatur jaringan VirtualBox, melihat konfigurasi jaringan Linux, menguji koneksi antar perangkat, melakukan remote access menggunakan SSH, hingga mencoba transfer file menggunakan SCP. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelum menjalankan Linux, di sini saya sudah membuka VirtualBox. Kemudian saya akan pilih setting. Kita pilih network. Nah, bagian attach to, pastikan kalian sudah brick adapter. Kenapa saya mengubah menjadi brick adapter? Karena pada praktikum ini Linux harus berada dalam jaringan yang sama dengan Windows. Maka saya mengubahnya menjadi brick adapter. Lalu kita oke. Setelah konfigurasi jaringan selesai, saya menjalankan mesin virtual Linux. Setelah berhasil login, saya membuka terminal yang akan digunakan untuk menjalankan seluruh perintah. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah pwd untuk melihat direktori kerja saat ini. Selanjutnya saya akan mengetikkan perintah ls untuk melihat isi direktori. Saya masuk ke folder project menggunakan perintah cc project. Kita enter. Kita ketikkan perintah ls untuk melihat isi CT project. Nah, di sini ada data txt dan tugas txt. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah cat untuk melihat isi file. Txt. Kita enter. Nah, terlihat sudah ada isi file. Ini adalah file. Berikutnya saya akan melihat alamat IP Linux. Alamat IP ini sangat penting karena nantinya akan digunakan saat Windows melakukan koneksi ke Linux menggunakan perintah IP. Enter. Pada hasil yang ditampilkan, saya mencari bagian yang dituliskan inet. Ini. Di sini terlihat alamat IP, yaitu 192.168.43.31/24. Silakan catat alamat IP yang muncul pada perangkat masing-masing karena kemungkinan akan berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan melihat gateway yang digunakan oleh Linux menggunakan perintah IP root. Kita enter. Dari hasil tersebut terlihat bahwa Linux menggunakan gateway. Setelah itu saya akan melihat interface jaringan yang tersedia menggunakan perintah IP spasi link. Perintah IP link digunakan untuk menampilkan interface jaringan yang ada pada sistem Linux. Kita enter. Interface LO merupakan loopback yang digunakan untuk komunikasi internal sistem, sedangkan impostry merupakan interface yang digunakan untuk terhubung ke jaringan. Setelah mengetahui konfigurasi jaringan, sekarang saya akan memastikan Linux sudah terhubung ke internet menggunakan perintah ping 8.8.8.8. Kita enter. Perintah ping ini digunakan untuk mengirim paket data ke alamat tujuan dan memeriksa apakah koneksi berhasil. Jika muncul balasan seperti ini, berarti Linux berhasil terhubung ke internet. Untuk menghentikan proses ping, saya menekan perintah ctlc. Setelah pengujian dari Linux selesai, sekarang saya berpindah ke Windows sebagai klien. Di Windows saya membuka command prompt atau cmd untuk menguji koneksi ke Linux. Saya melakukan ping ke alamat IP Linux yang tadi sudah dicatat. Kita enter. Jika muncul pesan reply from seperti ini, berarti Windows berhasil terhubung dengan Linux dan kedua perangkat berada pada jaringan yang sama.
Setelah koneksi berhasil diuji dari Windows, saya kembali ke Linux untuk melihat informasi server. Saya akan ketikkan perintah hostname. Perintah hostname digunakan untuk melihat nama host atau identitas server Linux. Kita enter. Nah, terlihat the local host. Selanjutnya saya akan memasukkan perintah hostname ctl digunakan untuk melihat informasi sistem secara lebih lengkap. Enter. Nah, terlihat di sini lebih lengkap. Selanjutnya saya akan melakukan remote access dari Windows ke Linux. Saya perlu memastikan bahwa layanan SSH sudah aktif menggunakan perintah systemctl status sshd. Enter. Jika statusnya sudah aktif running seperti ini, berarti SSH sudah aktif dan siap digunakan. Di sini kita klik I dulu. Karena SSH sudah aktif, saya akan melihat port yang digunakan menggunakan perintah ss min. Enter. Port 22 merupakan port default yang digunakan oleh layanan SSH. Selanjutnya, saya kembali ke Windows dan membuka CMD untuk melakukan remote access ke Linux. Menggunakan SSH. Kita tambahin IP yang ini. Kita masukin passwordnya. Nah, jika sistem meminta konfirmasi keamanan, kalian ketikkan saja yes. Jika prompt seperti ini muncul, berarti prompt remote berhasil. Sekarang saya masih berada di CMD Windows, tetapi sudah masuk ke sistem Linux melalui SSH. Untuk memastikan koneksi SSH berjalan dengan baik, saya mencoba beberapa perintah Linux. Kita ketikkan pwd. Nah, lalu kita ketikkan ls. Selanjutnya saya akan masuk ke folder project, jadi project. Kita ls. Untuk melihat isi file, kita bisa txt. Dari hasil tersebut terlihat bahwa saya dapat mengakses file Linux meskipun login dari Windows menggunakan SSH. Selanjutnya saya menggunakan perintah whomi digunakan untuk melihat user yang sedang aktif. Selanjutnya saya ketikkan perintah who digunakan untuk melihat user yang sedang login ke sistem Linux. Nah, terlihat ya. Sebagai langkah terakhir, saya akan mencoba transfer file menggunakan scp. Ketikkan scp spasi slash home slash centos this slash project slash data txt tab 1. Lalu kita masukkan IP nya 168 slice home slice tab 1 slice. Kita enter. Kita ulangi lagi. Slice home slice slice project slice data txt masih tab 1. Terus kita masukin IP 192 168 43 31 slice home slice tab 1. Enter. Kita coba lagi scp slice home slice slice project slice data txt tab 1 terus 92 168 43 31 slice home slice tab 1. Enter. Maaf, di sini tadi ada kesalahan penulisan. Harusnya yang pertama ini
ada spasi antara data.txt dan staff 1. Sedangkan yang kedua, di sini kurang titik 2. Nah, di sini udah betul. Pada bagian ini kalian tinggal yes saja. Enter. Setelah itu kalian masukin password staff 1. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah berhasil. Perintah SCP digunakan untuk menyalin file antar perangkat melalui jaringan dengan memanfaatkan keamanan SSH. Nah, teman-teman, pada tutorial kali ini kita telah berhasil mengubah konfigurasi jaringan VirtualBox dari NAT menjadi brick adapter, melihat alamat IP Linux, menguji koneksi internet, menghubungkan Windows dengan Linux, melakukan remote access menggunakan SSH, melihat user yang aktif, dan melakukan transfer file menggunakan SCP. Dengan praktikum ini, kita dapat memahami bagaimana komunikasi klien dan server berlangsung pada sistem Linux, serta bagaimana server Linux dapat diakses dari perangkat lain melalui jaringan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.